Sepak bola Italia kerap mengajarkan kita tentang makna kesetiaan. Negeri Pisa itu banyak melahirkan pemain-pemain yang menunjukkan kesetiaannya pada klub yang dibela. Kita semua tahu di sana pernah ada cerita Alessandro Del Piero dan Gianluigi Buffon yang tetap setia pada Juventus meski harus terdegradasi ke Serie B. Lalu ada juga Alessandro Lucarelli yang memenuhi janjinya untuk tetap setia dan membawa Parma kembali ke kasta tertinggi setelah klubnya itu jatuh miskin dan diasingkan ke Serie D. Namun kesetiaan tak hanya soal tetap bertahan di masa sulit. Menemani dari nol hingga meraih kesuksesan juga termasuk kesetiaan yang tak ternilai oleh uang. Itulah yang dilakukan oleh Alessandro Gabrieloni kepada Como 1907. Gabrieloni rela terabaikan demi menjadi saksi perjalanan Como dari Serie D menuju Serie A. Lantas bagaimana ia melewati masa-masa sulit itu? Sebelum kita sajikan kisahnya, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 Story. Sebenarnya siapa sih Alessandro Gabrieloni? Meski nama Alessandro sendiri sering seliweran di sepak bola Italia bahkan Eropa, Gabrieloni sendiri ternyata tak setenar pemain yang memiliki nama Alessandro lainnya. Pemain yang kini berusia 29 tahun itu cuma pemain mediocre. Menurut data dan statistiknya, Alessandro Gabrieloni bahkan sama sekali belum pernah mencatatkan penampilan di Serie A. Main di Serie A aja belum pernah, apalagi dipanggil tim nasional. Lahir dan besar di Jesi, Italia, karir Gabrieloni berkutat di kasta ketiga dan kasta keempat sepak bola Italia. Klub yang dibela Gabrieloni pun cukup asing di telinga orang awam. Memulai karir dari Jesina, ia pindah ke Maceratese tahun 2013. Kemudian dirinya juga sempat membela Martina Franca, Campobasso, KVC hingga Bisceglie. Asing bukan? Maceratese bahkan sudah bubar sejak tahun 2014 lalu. Gabrieloni sendiri berposisi asli sebagai penyerang tengah, namun sesekali dirinya bisa dimainkan sebagai sayap. Lantas, apakah Gabrieloni merupakan predator ganas di kotak penalti? Lumayan. Ketika bermain di KVC, ia pernah mencatatkan 16 gol dalam 32 laga di Serie D. Meski nggak jago-jago amat, setidaknya Gabrieloni punya daya tarik lain. Ia memiliki atribut yang cukup langka di sepak bola modern, yakni kesetiaan. Kecintaan Alessandro Gabrieloni terhadap suatu klub tertentu mulai muncul pada tahun 2018. Tepatnya saat Gabrieloni mengalami penurunan performa bersama Bisceglie. Pihak klub kurang puas dengan penampilannya yang tak mencetak satu gol pun dalam 12 pertandingan Serie C. Maka dari itu ia dilepas secara gratis pada musim dingin 2018. Di tengah kehampaan dan putus asa karena dibuang, perwakilan Como 1907 yang kala itu masih berlaga di Serie D pun datang dengan proposal di tangan. Bermain di kasta keempat memang sebuah kemunduran bagi Gabrieloni, tapi tak ada jalan lain, pilihannya cuma dua, Como atau nganggur. Alhasil Gabrieloni pun menerima tawaran Como. Ia bergabung dengan klub yang berbasis di Lombardia itu tanpa sepeser pun biaya transfer. Yang membuat Gabrieloni setuju bergabung adalah proyek klub. Meski sempat beberapa kali bangkrut, Como punya visi misi yang jelas. Menjadi pemain yang bergabung di pertengahan musim membuat Gabrieloni dituntut untuk beradaptasi dengan cepat. Sang pelatih Antonio Andreucci kerap menggunakan skema 2 striker. Ini skema yang cukup asing bagi Gabrieloni karena sebelumnya ia lebih sering menjadi striker tunggal dalam skema 3 striker. Namun pola serangan tersebut justru cocok dengannya. Ia seperti terlahir kembali di Como. Pada paruh kedua musim 2017-2018, Gabrieloni yang tadinya seret gol langsung mencetak 10 gol dari 14 pertandingan. Sementara di musim 2018-2019, Gabrieloni semakin pede. Ia terus menambah pundi-pundi golnya bersama Como.
Setelah gagal promosi di musim perdananya, torehan 12 gol Gabrieloni akhirnya membantu Como menyegel 1 tiket promosi ke Serie C di akhir musim 2018-2019. Momen ini membuat rasa cinta Gabrieloni terhadap Como mulai tumbuh. Ia mendapat cinta yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dari publik Lombardia. Namun di sisi lain saat menuju Serie C, Como sempat melakukan rebranding. Itu dilakukan oleh sang pemilik baru yakni PT Djarum. Grup Djarum mengakuisisi Como melalui anak perusahaannya, Sen Entertainment. Djarum mengambil alih Como dengan bandrol sekitar 850.000 euro. Cukup murah memang karena Como cuma klub Serie D kala itu. Djarum sangat ketat dalam pengelolaan klub sepak bola Como. Saking ketatnya, urusan sepak bola dan urusan bisnis pun dipisah. Hampir seluruh orang di belakang layar diganti oleh duo Hartono. Itu demi menciptakan perencanaan anggaran dan pengembangan sepak bola yang lebih baik. Kedatangan pemilik baru sempat membuat Gabrieloni resah. Apakah perubahan besar-besaran yang diusung grup Djarum akan berdampak pada karirnya di masa depan? Ternyata tidak. Meski banyak pemain yang dilepas, para petinggi Como masih mempercayai Gabrieloni sebagai ujung tombak di lini depan. Gabrieloni masih menjadi pilihan utama saat Como 1907 mengarungi Serie C musim 2019-2020 dan 2020-2021. Selama 2 musim tersebut, Gabrieloni mencatatkan 22 gol. Musim keduanya jadi yang istimewa karena sang pemain berhasil mengantarkan Como promosi ke Serie B sebagai juara Serie C. 2 gol Gabrieloni ke gawang Alessandrini lah yang mengunci titel juara itu. Berlaga di Serie B, Djarum merekrut beberapa orang hebat untuk mengurusi urusan sepak bola. Salah satunya Dennis Wise yang ditunjuk sebagai CEO pada tahun 2021. Di bawah kendali mantan pemain Chelsea tersebut, Como berencana mengembangkan banyak pemain hebat dan berkualitas. Ia juga menciptakan sistem transfer yang lebih bijaksana. Salah satu kebijakan transfer yang berdampak pada Gabrieloni adalah ketika Como mendatangkan Leonardo Mancuso dari AC Monza dan Patrick Cutrone dari Wolves pada tahun 2022. Keduanya didatangkan untuk menambah daya gedor Como di Serie B. Dengan begitu harus ada penyerang yang dikorbankan, dan itu Gabrieloni. Menit bermainnya menurun drastis. Ia memang mencatatkan 32 penampilan pada musim 2021-2022, tapi sebagian besar dimulai dari bench. Biasanya Gabrieloni mampu mengantongi lebih dari 2.000 menit bermain dalam satu musim. Tapi di musim 2021-2022 ia hanya bermain sebanyak 865 menit saja. Begitupun di musim 2022-2023. Kemerosotan yang begitu tajam sempat membuatnya was-was. Setelah berdiskusi dengan keluarga, Gabrieloni memutuskan untuk merampungkan tesis di bidang ekonomi. Dia memilih untuk kuliah lagi sambil bermain sepak bola karena mulai merasa ragu dengan masa depannya di Como. Kendati demikian, Gabrieloni yang sudah kebacut tresno dengan Como pun menyimpan gelar S2-nya dan memilih lanjut berkarir di dunia bal-balan. Ia ingin mengabdi saja pada Como. Jadi pemain cadangan pun tak masalah asal tetap berseragam Como, klub yang menampungnya di saat tak ada lagi yang menginginkannya. Gabrieloni bermimpi untuk membawa klub ke kasta tertinggi suatu saat nanti. Setelah 3 kali mencoba dan 3 kali gagal pula, mimpinya untuk membawa Como tampil di Serie A akhirnya tercapai pada tahun 2024. Ini jadi kado terindah Gabrieloni pada Como. Setelah 21 tahun lamanya, Como pun kembali ke Serie A. Tangisan Gabrieloni pun terekam oleh kamera. Videonya langsung viral di media sosial. Dalam wawancaranya ia mengungkapkan alasannya menangis. Saat detik-detik penentuan, semua memori di masa lalu saat masih berjuang di Serie D seakan kembali menyambangi kepalanya. Gabrieloni masih tak menyangka bahwa dirinya akan menjadi bagian dari sejarah ini.
stata una bella soddisfazione e emotivo orgoglio passare dalla Serie D alla Serie A con la stessa maglia. Untuk menghargai kesetiaan sang pemain, Como telah menghadiahi Gabrieloni sebuah kontrak panjang hingga 2027. Dengan begitu, perjalanan Alessandro Gabrieloni bersama Como akan berlanjut di Serie A musim depan.